selamat pagi. Bersama saya Fikrin Sofiani Sirtelan, calon guru penggerak angkatan 7. Bersama saya sudah hadir Bapak Kepala Sekolah dari SD Ngemit Ernona 1 Kupang, Bapak Markus Hendrik Winson Tabun, SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya ini? Puji Tuhan, kabar baik. Oke Bapak. Bapak, saya minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait dengan pemimpin pembelajaran di sekolah. Baik. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan, dan ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan kami. Ada tugas yang harus kami kerjakan pada demonstrasi kontekstual. Kami diminta untuk wawancarai kepala sekolah atau pemimpin bagaimana dalam mengambil keputusan. Tentunya di sekolah-sekolah itu ada kasus-kasus yang terjadi. Ada dilema etikanya, ada kasus yang bersifat rujukan moral. Nah, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Bapak sudah siap diwawancarai? Baik, saya sudah siap. Terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatannya. Baik Bapak, yang pertama yang ingin saya mau tanyakan, bagaimana Bapak di sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin saya menyebut dulu kasus-kasus yang terjadi di SD Ngemit Ernona 1 Kupang. Yang pertama yang saya hadapi setiap hari di SD Ngemit Ernona 1 Kupang, kasus yang pertama yaitu tentang penetapan gaji tenaga honor. Baik Bapak. Yang kedua tentang disiplin. Kemudian yang berikut yaitu salah satunya tentang kerjasama. Dari semua kasus yang ada itu, saya sebagai kepala sekolah, saya melakukan identifikasi dari kasus-kasus yang ada tersebut, apakah kasus A masuk di dalam dilema etika atau yang satu lagi bujukan moral, masuk di dalam bujukan moral. Nah, untuk kasus dilema etika ini bagi saya di SD Ngemit Ernona 1 Kupang yaitu berkaitan dengan penetapan gaji tenaga honor. Di satu sisi teman-teman tenaga honor memiliki konsep bahwa apa yang mereka inginkan adalah benar bagi mereka, karena itu adalah hak mereka. Di sisi yang lain, saya selaku kepala sekolah tentunya saya juga memiliki pendapat yang berbeda juga dengan mereka, bahwa apa yang saya sampaikan benar karena saya berbicara mengenai juknis yang ada. Nah, itu bagi saya sebagai kepala sekolah satu hal yang sangat berat untuk bagaimana saya memutuskan persoalan itu yang dihadapi oleh saya selaku kepala sekolah di SD Ngemit Ernona 1 Kupang. Demikian. Oke Bapak, dari rentetan kasus tadi yang sudah disampaikan, saya baru menyimak tentang dilema etikanya. Kalau bujukan moralnya bagaimana Bapak? Ya. Tentang disiplin tadi atau ada lagi yang lain? Ya, ini berkaitan dengan bujukan moral ini. Menurut pemahaman saya adalah ada satu sisi di mana teman-teman atau saya dianggap benar, sedangkan di sisi yang lain teman-teman atau saya dianggap salah. Nah, ini berkaitan lagi dengan disiplin tadi. Kalau menurut saya disiplin itu masuk di dalam bujukan moral. Kenapa? Karena saya selaku kepala sekolah, kami di SD Ngemit Ernona 1 Kupang harus menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah diberlakukan di SD Ngemit Ernona 1 Kupang. Nah, ketika teman-teman tidak melaksanakan itu, maka tentunya saya menganggap bahwa itu satu masalah. Selain itu juga tentang persiapan pembelajaran di dalam kelas untuk mereka mengimplementasikannya di dalam kelas. Nah, itu administrasi salah satunya. Itu yang menurut saya itu masuk di dalam bujukan moral. Baik Bapak, berarti selama kepemimpinan Bapak ini
ada berbagai kasus yang sudah Bapak hadapi ya. Ya, Dan sudah Bapak paparkan tadi, ada sebagian kasus yang masuk dalam dilema etika, ya, sebagiannya lagi masuk kepada bujukan moral. ya. Pertanyaan berikut Bapak, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terkhususnya untuk kasus-kasus yang bersifat dilema etika Bapak? Baik, terima kasih. Tentunya saya selaku kepala sekolah untuk mengambil satu keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika ini, ya bagi saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat berat. Karena kita harus menyamakan persepsi antara dua pendapat yang berbeda, Iya, benar. yang mana mereka sama-sama menganggap bahwa mereka itu sama-sama benar. Maka kasus yang terjadi di SD Gimit 01 Kupang berkaitan dengan dana BOS untuk pembayaran tenaga honor. Maka salah satu cara yang saya lakukan adalah yang pertama saya melakukan pendekatan secara individual kepada teman-teman. Sesudah saya melakukan pendekatan kepada mereka, saya menjelaskan secara lisan kepada mereka. Kemudian yang berikut saya memberikan juknis kepada mereka untuk mereka mempelajari juknis tersebut. Nah, dengan adanya mereka mempelajari juknis tersebut, teman-teman bisa memahami bahwa apa yang mereka inginkan tidak bisa mereka melanggar apa yang sudah ditetapkan. Karena juknis adalah aturan yang perlu kita di sekolah lakukan, khususnya di SD Gimit 01 Kupang. Baik, terima kasih Bapak. Tadi jawaban Bapak ini menarik, bahwa Bapak tidak bisa mengambil keputusan di luar dari juknis ya, Ya. terkasus dilema etika, keputusan dana BOS tadi untuk honor teman-teman. Nah, apakah keputusan yang Bapak ambil ini menurut Bapak ini sudah benar dan tidak merugikan kedua belah pihak, baik Bapak sebagai pimpinan maupun rekan-rekan guru honor lain? Baik. Kalau berbicara tentang merugikan, sebenarnya tidak merugikan. Merugikan apabila saya melanggar juknis yang telah ditetapkan. Apabila saya tidak melanggar juknis tersebut, bahwa semua yang kita lakukan itu berdasarkan juknis, maka saya beranggapan bahwa kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, tentunya tidak merugikan orang lain. Nah, merugikan orang lain itu tadi saya sampaikan bahwa kita mengambil satu keputusan tidak berdasarkan juknis yang telah ditetapkan. Nah, itu seperti itu. Oke, baik Bapak. Berarti langkah-langkah yang Bapak ambil yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa pendekatan secara individu atau ya. personal. Ya, Kemudian ada lagi Bapak minta mereka untuk mempelajari juknis juga ya. benar. Nah, ini luar biasa juga ya. Maksudnya strateginya tepat sekali. Nah, mempelajari juknis ini secara mandiri, apakah ada semacam rapat atau diskusi atau pleno seperti itu untuk Baik. membahas juknis ini tersendiri? Baik, terima kasih. Apabila terjadi persoalan seperti yang tadi saya jelaskan, maka yang pertama tadi saya melakukan pendekatan secara individu. Sesudah itu saya memberikan juknis itu kepada teman-teman untuk teman-teman mempelajari. Sesudah teman-teman mempelajari, maka saya mengundang semua untuk kita sama-sama hadir dan kita sama-sama mendalami juknis yang ada. Sehingga jangan sampai di antara teman-teman yang lain itu beranggapan bahwa oh ternyata juknis berkata demikian tetapi pelaksanaannya berkata demikian, seperti itu. Nah, jadi rentetan untuk mereka bisa memahami, ya prosesnya menurut saya seperti itu yang saya lakukan di SD Gimit 01 Kupang, sehingga mungkin ada teman-teman yang lain juga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman honor apabila mereka mendapati hal seperti yang tadi saya jelaskan. Baik Bapak, selama ini apa atau hal apa sih yang menurut Bapak itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Ya, baik, terima kasih. Hal yang paling efektif bagi saya dalam mengambil keputusan, ya tentunya yang paling pertama adalah saya bisa melakukan komunikasi dengan orang lain yang ada di sekolah, yang menurut saya orang itu bisa memberikan pemahaman yang baik kepada saya, juga memberikan masukan yang baik kepada saya dan tidak merugikan saya dan juga tidak merugikan pihak yang lain. Nah, itu yang saya lakukan.
Jadi menurut Bapak ini efektif Ya, ya? sangat efektif Melibatkan orang lain. Kalau dalam saya pengambilan. sendiri yang mengambil keputusan, tentunya kan saya punya keterbatasan. Oh, Nah, sehingga saya melibatkan orang lain. baik. Kalau begitu boleh tahu kan siapa yang dilibatkan dan seperti apa perannya? Baik, terima kasih. Saya di SDG Militer Erona 1 Kupang, memang kami di SD tidak ada struktur yang mana menyebutkan bahwa selain kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Tetapi saya di SDG Militer Erona 1 Kupang, saya mencoba membuatnya dengan struktur ada kepala sekolah dan ada wakil kepala sekolah. Yang saya sangat banggakan di SDG Militer Erona 1 Kupang karena saya memiliki seorang wakil kepala sekolah Wakasek kurikulum yang selalu memberikan masukan kepada saya, memberikan pandangan positif kepada saya untuk bagaimana saya bisa mengambil sebuah keputusan. Tentunya masukan-masukan yang diberikan kepada saya bukan serta-merta saya mengambil itu menjadi satu keputusan, tetapi saya perlu juga mempertimbangkan dengan apa yang ada di saya agar keputusan-keputusan itu, tadi saya katakan bahwa jangan sampai keputusan itu membuat orang lain tidak senang. Artinya difilter kembali ya, Ya. usul dan syarat dari Wakasek kurikulum. kurikulum. Oke. Apakah Bapak pernah secara struktural memberikan kepercayaan penuh bagi kaur kurikulum atau Wakasek tadi untuk langsung memutuskan atau mengambil keputusan buat kasus-kasus dilema etika? Ya. Ketika saya dalam sebuah struktur di sekolah ada Wakasek kurikulum, maka tentunya saya harus memberikan kepercayaan penuh juga kepada Wakasek. Nah, tentunya keputusan saya memberikan kesempatan kepada Wakasek untuk mengambil satu keputusan, dan saya yakin dan saya percaya bahwa keputusan yang diambil oleh Wakasek itu tidak merugikan saya dan juga tidak merugikan orang lain. Maka saya di SDG Militer Erona 1 Kupang, saya sudah memperlakukan itu untuk memberikan kesempatan kepada Wakasek agar dia bisa mengambil satu keputusan. Tetapi perlu dicatat bahwa bukan setiap hari, setiap persoalan-persoalan, bukan setiap hari saya memberikan wewenangnya itu kepada Wakasek kurikulum untuk mengambil sebuah keputusan. Ada hal-hal tertentu yang saya harus berikan kesempatan seperti itu. Artinya dia cukup membantu atau mempermudah Bapak ya dalam mengambil keputusan. Ya, kalau saya secara pribadi sangat membantu sekali untuk saya sebagai kepala sekolah. Dengan adanya Wakasek itu sangat membantu saya. Nah, seperti itu. Baik Bapak, selain Wakasek, mungkinkah ada panutan atau idola yang bisa Bapak sharing atau bisa berbagi seperti Wakasek tadi? Baik. Sehingga bisa membantu Bapak untuk mengambil keputusan yang benar-benar tidak bisa diselesaikan sendiri secara pribadi oleh Bapak selaku pimpinan di sekolah. Ya. Tadi saya jelaskan bahwa tentunya yang paling pertama adalah Wakasek. Kenapa saya harus memilih Wakasek? Karena Wakasek itu adalah orang yang setiap hari berada bersama-sama di sekolah dan dia tahu persis tentang kondisi di sekolah. Yang kedua, saya orang yang menjadi panutan bagi saya selain Wakasek tadi adalah fasilitator saya sebagai fasilitator sekolah penggerak. Nah, itu juga orang yang memberikan panutan bagi saya untuk saya mengambil setiap keputusan yang ada. Tentunya beliau tidak hadir seterusnya di sekolah, tetapi dengan adanya wejangan-wejangan yang dia berikan kepada saya, pasti sangat bermanfaat untuk saya. Nah, seperti itu. Baik Bapak. Nah, sudah banyak nih dinamika yang terjadi di sekolah ya Bapak. Ya. Baik kasus dilema etika, bujukan moral. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika khususnya? Ya. Tantangan lebih khususnya tentang dilema etika ini kan memang kita harus memperjuangkan apa yang sementara ini dirasakan oleh kedua belah pihak. Karena mereka sama-sama mempertahankan atau mereka sama-sama mengetahui bahwa apa yang mereka pikirkan itu adalah benar. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita melakukan komunikasinya dengan baik, kita memberikan pemahaman yang baik kepada mereka, maka tentunya semua yang kita ambil itu baik adanya untuk semua orang. Oke, baik Bapak. Tercatat ya bahwa SDG Militer Erona 1 Kupang itu adalah sekolah penggerak. Ya.
artinya Bapak sendiri berstatus sebagai kepala sekolah Ya, penggerak. benar. Kemudian di sisi lain Bapak juga masih dalam usia yang sangat muda nih, Ya. bersinergi sekali dengan tentunya bersinergi dengan rekan-rekan guru di SD Negeri Taruna 1 Kupang. Terkait dengan kepemimpinan Bapak sendiri, pernahkah pengambilan keputusan itu yang Bapak ambil itu tidak seperti tidak direstui oleh rekan-rekan guru, atau itu mengakibatkan satu relasi yang renggang antara pimpinan dan juga bawahan? Ya, baik. Tentunya segala keputusan yang diambil itu pasti ada hal yang membuat orang merasa tidak aman dan tidak nyaman, dan itu manusiawi kalau sebuah keputusan kita ambil. Tetapi kalau keputusan itu kita tidak ambil dengan bijak, maka tentunya akan membawa dampak yang tidak baik lagi. Nah, kalau keputusan itu saya selaku kepala sekolah saya mengambil, maka saya berusaha untuk bagaimana harus memberikan pemahaman terus-menerus kepada teman-teman, agar teman-teman bisa menyadari bahwa apa yang saya selaku kepala sekolah saya ambil adalah baik bagi saya dan juga baik bagi mereka dan baik bagi kami di SD Negeri Taruna 1 Kupang, sehingga tidak ada perenggangan antara kepala sekolah dengan guru ataupun pegawai yang ada. Seperti itu. Baik Bapak, artinya tidak semua keputusan yang kita ambil itu bisa menyenangkan semua orang ya Bapak ya? Ya, Karena yang pasti. setiap manusia pasti memiliki prinsip pendapat Ya. yang berbeda-beda. Nah Bapak, pertanyaan berikutnya. Tadi ada kasus dilema etika soal penempatan honor, Ya, honor ya bagi teman-teman non PNS. Kemudian ada juga disiplin. ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus ini nih Bapak, apakah Bapak punya tata kalah atau sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah itu? Ya. Ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, maksudnya hari itu juga? Baik. Kalau berkaitan dengan masalah yang tadi disampaikan, ada dua persoalan tadi itu, contohnya seperti dari dana bos itu tidak mungkin kan saya menyelesaikannya setiap hari, karena itu kan sistemnya kan sistem tahunan. Sistem tahunan. Sedangkan berkaitan dengan disiplin, tentunya itu sistemnya berkala dan berkelanjutan. Itu maksudnya adalah setiap hari kalau saya mendapati permasalahan seperti yang disiplin, maka saya selaku kepala sekolah tentunya saya harus memberikan teguran, kemudian menyelesaikannya, sehingga jangan sampai terus-menerus terbawa seperti itu. Jadi untuk persoalan-persoalan seperti yang tadi, khususnya disiplin tadi itu diselesaikan setiap hari. Ya. Jadi prosedurnya itu bagaimana? Apa bimbingan, coaching, Baik. atau apa yang Bapak lakukan? Ya, karena saya di SD Negeri Taruna 1 Kupang itu setiap hari itu kami lakukan yang namanya ibadah bersama teman-teman guru dan pegawai. Maka untuk menyelesaikannya itu kan biasanya saya menggunakan waktu yang ada itu, sesudah ibadat saya menggunakan waktu yang ada itu untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman apabila dalam perjalanan mereka melakukan seperti yang tadi saya sampaikan, kurang disiplin seperti itu. Nah, itu yang perlu diselesaikan setiap hari. Baik Bapak. Nah, ini yang terakhir dari saya. Sejauh ini sudah banyak hal yang saya gali dari kepemimpinan Bapak ya, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika dan juga rujukan moral. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak sendiri, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Ya, berkaitan dengan pembelajaran yang saya petik berkaitan dengan permasalahan yang tadi disebutkan itu, ya salah satunya bagi saya adalah butuh kesabaran. Kemudian selain kesabaran, bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka
untuk mereka bisa menyadari tentang persoalan-persoalan yang mereka ada. Ya, sederhananya seperti itu saja. Oke Bapak, saya berterima kasih buat waktu yang sudah Bapak sediakan untuk dan kesediaannya untuk diwawancarai. Mungkin ada satu motivasi atau penguatan bagi kami selaku calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di sekolah. Mungkin ada motivasi atau penguatan Ya. bagi kami Bapak, silakan. Sederhana saja, tiada kemuliaan tanpa salib. Oke. Ya. Coba dijabarkan sedikit Pak. Ya. Arti dari kemuliaan, tiada kemuliaan tanpa Salib. Tentunya untuk mencapai satu kesuksesan butuh yang namanya pengorbanan, Oke. butuh yang namanya perjuangan. Sehingga itulah yang perlu kita lakukan. Tetapi kalau berjuang hanya perjuangan tapi tidak disertai dengan ketulusan, maka tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Oke, menarik sekali ini Bapak. Ini langsung di status WA nih Bapak. Siap. Luar biasa sekali wejangannya buat kami calon guru penggerak angkatan 7 nih sebagai pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin di dalam pembelajaran ataupun pemimpin-pemimpin yang hebat yang dipersiapkan nanti untuk memimpin sekolah-sekolah. Baik Bapak, terima kasih kembali atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih sudah sangat membantu saya dalam wawancara hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih. Dan itu tadi ada